Buat apa ya tanah kosongnya? Halo, aku investor. Boleh gak sih aku jadiin tanah ini jadi bangunan aku? Aku pengen jadiin hotel. Wow! Boleh? Ayo bangun di tanah aku. A few moments later. Wah, hotelku udah dapat penghasilan banyak nih. Berapa ya kira-kira penghasilan hotel aku? Wah, penghasilan banyak juga ya. Hah? Kok ada pajaknya? Kan ini bukan tanah aku. Nah, jadi gini, kalian tahu nggak sih sebelum kalian bangun gedung bahwa kalian akan dikenakan potongan PPh Pasal 15 setelah masa perjanjian berakhir? Tapi sebelum itu kita bahas dulu yuk apa itu pengertian BOT. Berdasarkan KMK 248 tahun 1995, pengertian BOT atau Build, Operation and Transfer merupakan suatu kontrak perjanjian yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah dengan investor. Nah, jadi simpelnya pemilik lahan bekerja sama dengan pihak lain atau biasa disebut juga dengan investor untuk membangun gedung di lahan miliknya. Nah, setelah bangunan jadi, bangunan tersebut akan dioperasikan oleh investor, namun pemilik lahan tetap mendapatkan kontribusi atau imbalan. Setelah perjanjian selesai, maka bangunan tersebut akan diserahkan kembali kepada pemilik lahan. Selanjutnya, kita bahas yuk hak-hak apa aja sih yang dimiliki oleh para pihak dalam skema BOT. Yang pertama, kita lihat dari sisi pemilik lahan terlebih dahulu yuk. Jadi, pemilik lahan memiliki 3 hak loh. Yang pertama, hak untuk mendapatkan pembayaran. Artinya, selama masa konsesi, pemilik lahan berhak untuk mendapatkan imbalan atau kompensasi dari investor. Yang kedua, hak atas kepemilikan bangunan. Jadi, setelah masa BOT berakhir, pemilik lahan berhak untuk memiliki semua bangunan dan fasilitas yang telah dibangun oleh investor. Yang ketiga, hak untuk menggunakan lahan kembali. Jadi, setelah masa perjanjian berakhir, lahan tersebut dapat digunakan kembali oleh pemilik lahan sesuai dengan kebutuhan. Sekarang kita akan melihat hak dari sisi investor. Yang pertama, hak untuk menggunakan lahan. Artinya, investor diberikan izin untuk memakai lahan, baik milik pemerintah maupun individu guna membangun proyeknya. Yang kedua, hak untuk mendirikan bangunan. Jadi, investor diperbolehkan untuk membangun, bahkan memodifikasi fasilitas sesuai dengan ketentuan dalam kontrak BOT. Yang ketiga, yang terakhir, hak untuk mengoperasikan bangunan. Jadi, investor bisa menjalankan dan memanfaatkan fasilitas untuk mendapatkan keuntungan atau hal-hal lain selama masa konsesi masih berlaku. Bagi investor, aspek perpajakannya adalah penghasilan yang diterima oleh investor sehubungan dengan perjanjian, bangun, guna, dan serah. Nah, bangunan seperti apa sih yang dikenakan pajak? Yaitu bangunan yang digunakan untuk usaha, antara lain adalah sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, penghasilan dari usaha hotel, fasilitas olahraga, tempat hiburan, dan lain sebagainya. Dan imbalan yang diterima oleh pemegang hak atas tanah apabila perjanjian bangun guna serah diperpendek dari masa yang seharusnya. Biaya yang digunakan investor untuk mendirikan bangunan itu akan menjadi sebuah nilai perolehan untuk investor memperoleh hak untuk menggunakan bangunan tersebut. Nah, nanti nilai perolehan itu akan diamortisasi selama masa perjanjian bangun guna serah. Many months later. Wah, kontrak perjanjiannya udah habis nih. Aku dapat berapa ya dari penghasilan gedung? Hah? Kok aku bayar pajak juga? Kan aku yang punya tanah. Pemegang hak atas tanah akan menyatakan bahwa investor dapat membangun gedung seperti hotel, apartemen, kantor, dan lain-lain. Namun setelah masa kontrak perjanjian berakhir, gedung tersebut akan dialihkan kepada pemegang hak atas tanah. Nah, penghasilan tersebut merupakan objek PPh Pasal 15. Kira-kira apa aja sih Ruh penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pemegang hak atas tanah yang berhubungan dengan perjanjian bangun guna serah? Oke, tadi teman-teman, yang pertama itu ada pembayaran berkala yang dilakukan oleh investor kepada pemegang hak atas tanah dalam Besaran tarif dari PPh 15 BOT merupakan sebesar 5% dari jumlah bruto. Jumlah bruto di sini merupakan nilai tertinggi antara nilai pasar atau NJOP dari bangunan yang diserahkan kepada pemegang hak atas tanah.
Nah, pembayaran ini dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersifat final bagi WPOP dan bersifat tidak final bagi WP Badan. Sehingga bagi WP Badan, pembayaran pajak ini dapat dikaitkan pada masa pajak berjalan. Nah, pengenaan PPh 15 atas BOT ini juga terdapat pengecualian bagi investor yang melakukan pembangunan di atas tanah milik pemerintah. Terus kapan sih kita harus setor dan lapor pajaknya? Nah, pelaporan pajak dilakukan pada tanggal 20 di bulan yang sama dengan pembayaran pajak. Namun, tanggal jatuh tempo pembayaran pajak itu cukup bervariasi loh. Yang pertama, jika dibayar oleh wajib pajak, maka pembayaran pajak dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan setelah masa BOT berakhir. Sedangkan dalam hal bangunan didirikan oleh investor, tidak seluruhnya menjadi hak investor, tapi sebagian diserahkan kepada pemegang hak atas tanah, maka pembayaran pajaknya dilakukan oleh pemegang hak atas tanah selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah penyerahan dilakukan.